Dan kemudian terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323 dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Bapak Ibu sekalian Kabinet Merah Putih, izin saya menyampaikan sampai hari ini sudah ada 17.555 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sudah melayani 50.390.880 di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan di 7.022 kecamatan. Dengan sebaran SPPG terbanyak ada di Jawa Barat, itu mencapai 3.996, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi kalau lihat persentase dari kuota SPPG, DI Yogyakarta ini sudah mencapai 87%, diikuti dengan Jawa Tengah 83% dan Lampung 81%. Jawa Barat sendiri meskipun tertinggi baru mencapai 80%, secara nasional SPPG yang sudah terbentuk 59%. Dan kemudian jumlah tenaga kerja yang sudah terlibat langsung di halaman 2, di SPPG ada 741.985 dengan total supplier mencapai 41.389, terdiri dari koperasi ada 5.000 koperasi, BUMDes 629, kemudian Bundesma 69, UMKM ini terbanyak ada sekitar 19.246, supplier lain ini perorangan itu 16.351, Koperasi Desa Merah Putih sudah ada 22 Pak yang ikut terlibat menjadi supplier di program makan bergizi gratis. Kemudian selain kita membangun SPPG di daerah aglomerasi, kita juga membangun SPPG di daerah terpencil di halaman 4. Itu kami sudah identifikasi ada 36 provinsi yang membutuhkan SPPG terpencil dengan total nanti akan didirikan 8.297 untuk melayani penduduk di daerah terpencil kurang lebih 2,4 juta. Dan kemudian kalau kita lihat halaman 5, bangunan yang menjadi SPPG itu dari mana saja, ternyata setelah kita lihat 4.175 adalah bangunan baru, 3.970 mengkonversi rumah tinggal menjadi SPPG, kemudian 2.985 berasal dari rumah toko, kemudian 320 dari rumah kantor, kemudian ada juga gudang 1.419, rumah makan ini mencapai 1.084, hotel, ada hotel juga yang berubah menjadi SPPG ada 113, kemudian ada kantor yang berubah 277, sarana olahraga ini rata-rata futsal 388, showroom baik motor maupun mobil ini ada 77, lainnya masih 1.600 kita masih data. Dan terkait dengan serapan anggaran sampai siang ini kita sudah menyerap 58 triliun atau mencapai 81%. Dan alhamdulillah surat dari Kementerian Keuangan sudah keluar untuk optimalisasi karena ada pagu anggaran yang harus kita alihkan terkait dengan tidak mungkin terserap kalau kita tidak alihkan. Terima kasih untuk Menteri Keuangan. Dan selanjutnya terkait dengan kejadian Pak Presiden di halaman 8, di grafik yang atas yang warna merah itu adalah total kejadian per bulan yang terjadi pada program makan bergizi gratis, di mana mulai September meningkat 67 kejadian, kemudian Oktober puncaknya 85, dan kemudian menurun drastis di November ke 40, dan sampai hari ini 15 hari di bulan Desember itu hanya terjadi 4 kejadian, alhamdulillah sudah jauh menurun. Dan kita usahakan agar tahun depan tidak ada lagi kejadian karena BGN sekarang telah melakukan sertifikasi keamanan pangan sebanyak 3.000 SPPG bekerjasama dengan ID Survey, dan nanti hasilnya kita akan menghasilkan SPPG yang unggul
sangat baik dan baik. Mudah-mudahan dengan sertifikasi ini tidak ada lagi kejadian yang akan dialami untuk program makan bergizi tahun 2026. Dan kemudian terkait dengan tanggap bencana di halaman 9, alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPG, di Provinsi Sumatera Utara ada 148 SPG, di Provinsi Sumatera Barat ada 66 SPPG, total 323 SPPG yang dikonversi dari melayani penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil menyusui karena terdampak, kemudian melayani pengungsi. Jadi totalnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 323 dan kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana kita pastikan selalu tersedia uangnya agar bisa tetap melayani pengungsi. Dan kemudian terakhir saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian insiden kemarin di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing, dan ini disebabkan karena sopir yang utamanya sakit, kemudian jam 3 sopir cadangan ditelepon dan kelihatannya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani, dan timbul kejadian di halaman berikutnya ada 22 korban yang mengalami cedera. Di hari yang sama setelah 6 jam diobservasi itu ada 10 siswa yang sudah kembali, kemudian ada 8 siswa dan 1 guru di Rumah Sakit Koja yang dirawat dan 3 siswa di Rumah Sakit Cilincing. Hari ini tersisa 4 yang dirawat di Rumah Sakit Koja dan 1 yang dirawat di Cilincing dalam keadaan baik. 1 masih di PCU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam 2 hari yang lalu. Sekarang dalam proses pemulihan dan ditangani oleh 3 orang dokter spesialis dari dokter spesialis anak, bedah saraf, dan termasuk juga bedah plastik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui Rumah Sakit Koja dan Cilincing, kemudian juga Pemda, Dinas Sosial, dan juga Camat, serta tentu saja dari kepolisian Pak yang membantu trauma healing untuk anak-anak sampai sekarang masih di Pandu. Dan terakhir saya juga ingin menyampaikan bahwa program makan bergizi diperkirakan di akhir Desember ini akan membentuk 19.000 SPPG, dan itu menyangkut 70% penerima manfaat, dan insya Allah akan menggunakan seluruh anggaran yang ada yang sudah diberikan kepada Badan Gizi Nasional. Ada hal yang baik menurut saya terjadi di masyarakat, salah satu contohnya di Lumajang Pak. Jadi ketika SPPG harus berdiri dan tidak bisa didirikan karena ada kandang kambing, akhirnya masyarakat bermusyawarah, ada kandang kambing, kandang kambing. Karena SPPG tidak boleh didirikan di dekat kandang kambing, kandang hewan, dan juga tempat sampah. Masyarakat kemudian berembuk di daerah sekitar itu dan kemudian bersedia mengeluarkan biaya untuk memindahkan kandang kambing, Pak. Bukan menolak ke SPPG, karena mereka sudah tahu setiap kali SPPG berdiri maka 50 orang akan bekerja di SPPG, kemudian ada 15 supplier yang bisa memasok bahan baku, dan juga tentu saja petani, peternak, nelayan akan sangat diuntungkan dengan kehadiran SPPG. Dan perlu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga Pak. Jadi kalau permintaan